Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahmudi selaku Wakasek Humas telah menyiapkan waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Saya mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai terkait pengambilan keputusan apakah itu merupakan dilema etika ataupun kebutuhan moral. Langsung saja Pak, untuk mempersingkat waktu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kebutuhan moral? Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Berkaitan dengan dilema etika, jadi hampir kayaknya terjadi di setiap lembaga pendidikan. Ada nilai-nilai etika yang memang menjadi patokan untuk apa ya istilahnya, peningkatan nilai-nilai karakter siswa. Berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan, tentunya berdasarkan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi masalah-masalah yang muncul itu biasanya dari beberapa kasus. Misalkan ada kasus dari laporan siswa yang bermasalah masuk ke ruang bimbingan konseling. Dari bimbingan konseling ini tentunya kan dibutuhkan bagaimana memutuskan permasalahan yang berhubungan dengan etika ataupun moral siswa. Tentunya ini diperlukan koordinasi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya, setiap permasalahan pasti saya menelusuri permasalahan tersebut. Apabila permasalahan itu berasal dari siswa yang bermasalah, saya berusaha mencari informasi dari dua sumber siswa yang bermasalah tersebut. Lalu bagaimana kalau permasalahan itu sama-sama harus diprioritaskan? Kalau misalkan ada permasalahan yang memang harus diprioritaskan, tentunya ya kita harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Permasalahan seperti apa? Setelah itu kita koordinasi dengan pimpinan. Apakah permasalahan ini sifatnya urgent dan harus segera ditindaklanjuti? Ya, tentunya kita harus koordinasi. Bagaimana petunjuk dari kepala sekolah? Jadi ketika ada permasalahan ataupun ada dua pertimbangan, untuk selama ini langkah-langkah yang dilakukan apa Pak ketika menghadapi permasalahan itu? Yang pertama, saya di bidang humas itu selalu koordinasi dengan kesiswaan. Kalau permasalahan itu berkaitan dengan kesiswaan, sebelum diputuskan oleh kepala sekolah apakah siswa tersebut dilakukan pembinaan ataupun siswa tersebut harus drop out atau dikembalikan kepada orang tua, tentunya melalui kesepakatan yang memang yang sebelumnya itu ada wakasek kesiswaan, terus ada wakasek satras, kurikulum, jadi pemangku kepentingan, termasuk kita juga melibatkan yang namanya wali kelas. Bagaimanapun wali kelas juga punya andil terhadap setiap permasalahan, pasti juga memahami permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal-hal apa saja selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama memang kita harus sering mensosialisasi kepada siswa-siswi di SMK YPKP. Karena dengan sosialisasi setiap ada permasalahan kita cegah atau kita paling tidak meminimalisasi tingkat permasalahan menjadi semakin buruk. Kita memang harus melakukan pembinaan, mungkin melalui
media sosialisasi, arahan lewat apel pagi. Efektif juga, karena kalau kita tidak segera menindaklanjutinya secara keseluruhan, takutnya permasalahan ini akan berkelanjutan dan mungkin akan bertambah rumit permasalahan. Mungkin ketika ada permasalahan, apakah membutuhkan waktu, Pak, atau bukan pemikiran yang panjang untuk menyelesaikan suatu atau menyelesaikan suatu keputusan, entahkah itu harus kayak tadi mungkin harus di drop out atau bagaimana? Apakah langsung pada saat itu langsung diputuskan? Setiap permasalahan itu ada observasinya dulu. Artinya saat saya mengamati ada permasalahan, saya harus observasi. Pertama saya mengobservasi kepada siswa, terus kepada guru tersebut. Kalau memang permasalahan itu harus sifatnya harus sebuah masalah ataupun keputusan atau diselesaikan langsung pada saat itu, atau mempunyai prosedur yang lain untuk menghasilkan keputusan dalam dunia etika. ya, baik Pak Eko. Jadi berkaitan dengan jadwal untuk penyelesaian masalah, kalau jadwal terstruktur itu tidak ada. Kebetulan di Humas itu kami tidak membuat jadwal, tetapi permasalahan yang ada itu akan disikapi dan akan diselesaikan dalam jangka waktu. Kalau permasalahan itu sifatnya urgent, ya harus diselesaikan di hari itu juga. Tetapi kalau permasalahan itu harus mendatangkan orang tua, paling tidak 2 hari lah. Karena kadang ada orang tua yang memang tidak bisa langsung datang kita hubungi karena memang berada agak jauh dari lingkungan sekolah. Adakah orang ataupun faktor-faktor apa yang bisa membantu atau mempermudah menyelesaikan permasalahan dilema etika? Iya, baik. Kalau permasalahan itu masih bisa diselesaikan di lingkup sekolah, ya mungkin yang membantu untuk penyelesaian masalah tentunya kami melibatkan Dewan Guru, terus wali kelas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ketua jurusan, dan tentunya tidak lepas hasil koordinasi dengan bapak kepala sekolah. Tetapi apabila permasalahan itu melibatkan skala umum, misalkan terjadi kasus perkelahian antar sekolah, maka kami juga berkoordinasi dengan pihak keamanan. Artinya memang ada pihak luar juga yang bantu proses penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Terus dari yang disampaikan Bapak tadi, mungkin perasaan Bapak setelah disampaikannya apa?